Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas spoiler Re:Zero Season 2 Part 11 yang berisi Subaru menjadi Kapten Garfield dan Emilia yang berhasil menaklukkan ujian pertama. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh part sebelumnya, setelah Roswell menunjukkan kitab hitamnya dan sepulihnya Garfield dan Subaru, Ram lalu meminta maaf kepada Emilia untuk mendahulukan Garfield mengikuti ujian makam terlebih dahulu. Melihat Garfield yang dengan mudahnya menerima permintaan Ram, Subaru lalu mengejek Garfield dengan memintanya berpakaian. Garfield dengan emosi berkata kali ini dia akan melakukan dengan cara Subaru. Irama jantung semakin tinggi karena Garfield mengingat ingatan yang ditampilkan saat menghadapi ujian pertama. Garfield lalu masuk ke dalam makam. Dia langsung pingsan dan seketika Garfield melihat hutan lebat yang langsung membuatnya sadar bahwa dia berada di Sanctuary di beberapa tahun yang lalu. Mengecek kondisi tubuhnya, tiba-tiba Garfield dibuat terkejut melihat Echidna muncul dan berkata luka atau cacat fisik di kehidupan nyata tidak akan terbawa ke dunia mimpi dan berkata dia senang dapat bereuni kembali dengan Garfield. Garfield mendecakkan lidah sebagai bentuk ketidaksukaannya bertemu Echidna. Tiba-tiba pemandangan berubah, terlihat 4 orang berjalan di tepi hutan. Itu adalah Lewis kepala desa, Frederica kecil, balita Garfield, dan ibu mereka. Garfield dapat melihat pemandangan itu, tapi tidak dapat mendengar percakapan mereka. Terlihat ekspresi sedih Frederica. Garfield menebak ekspresi sedih Frederica karena ibunya ingin meninggalkan Sanctuary. Mencoba menghalangi 4 orang itu, tapi sia-sia. Echidna menjelaskan bahwa sebagai penantang ujian itu membuat penantang tidak dapat menyentuh atau merusak memori yang diperlihatkan. Merasa tidak ada yang berubah, Garfield lalu terbawa emosi. Echidna kemudian memprovokasinya. Tidak seperti Garfield, ada seorang pria yang mampu menerima masa lalunya dan langsung menyelesaikan ujian masa lalunya dalam 1 kali percobaan. Garfield menyangka itu pasti Subaru, mengingat perkataan Subaru selama pertarungan, "Jika kau putus asa maka semua akan berakhir." Garfield mempercayai kata-kata Subaru. Lalu untuk pertama kalinya Garfield dapat mendengar suara ibunya. Garfield akhirnya tahu alasan ibunya pergi dari Sanctuary. Itu adalah untuk mencari ayah mereka dan bukan meninggalkannya. Seketika dunia menjadi putih. Echidna berkata ujian telah berakhir. Merasa tampilan masa lalu belum sesuai dengan ujian pertama di saat Garfield diperlihatkan ibunya yang mengalami kecelakaan, Echidna lalu berkata masa lalu tidak dapat dirubah. Tiba-tiba Frederica kecil menghampiri Garfield dan berkata, "Sebenarnya kau ingat ibu mencintaimu, Garf. Tapi kau sendiri yang melukai titik di dahi yang dicium oleh ibu. Dan berpura-pura semuanya tidak pernah terjadi. Kau disayangi, Garf." Mengingat kejadian di masa lalu, Garfield ingat luka di dahinya adalah tanda yang dibuat oleh dirinya sendiri setelah mengikuti ujian pertamanya. 1 jam setelah itu, Garfield keluar makam dengan senyum lebar di wajahnya. Semua orang menyambutnya dengan gelisah. Garfield lalu berkata kepada Subaru, mungkin keberhasilannya menghadapi ujian berkat kontribusi Subaru. Garfield kemudian berterima kasih dan memanggil Subaru dengan sebutan Kapten. Dikatakan Garfield mengikuti ujian pertama saat dia berumur 4 tahun. Mendapat dukungan dari semua orang yang berada di sana. Emilia akhirnya memasuki makam untuk menghadapi ujian. Sesampainya Emilia di dalam makam, Emilia melihat dalam ruangan makam tergambar wajah Puck beserta tulisan tidak ada yang menaruh harapan pada kita. Tidak ada yang lebih seru lagi selain membuktikan kalau mereka itu salah. Emilia sadar bahwa orang yang bertanggung jawab atas coretan itu pastilah Subaru. Seketika, dunia mulai mengabur dan Emilia masuk ke dalam dunia mimpi. Dunia itu berubah, terlihat seperti suasana hutan Elior, yaitu tempat tinggal Emilia sewaktu kecil. Tiba-tiba Echidna muncul dan berkata sebaiknya kau persiapkan dirimu. Sebagai penantang ujian, kau tidak dapat mengganggu kejadian yang diperlihatkan dalam ujian. Menerima peringatan Echidna, pemandangan lalu berubah. Terlihat bocah perempuan berlarian di dalam hutan. Bocah itu adalah Emilia kecil. Tak jauh dari Emilia kecil terlihat Fortuna, bibi Emilia, dan Betelgeuse Romane Conti. Fortuna lalu memarahi Emilia karena melanggar janji untuk tetap di dalam kamar. Dan Emilia kecil tidak diperbolehkan keluar bila tidak mendapat izin dari bibinya. Rasa menyesal, Emilia lalu berbicara dengan serpihan roh kecil. Itu membuat Betelgeuse dan Fortuna terkejut menyadari bakat pengguna roh yang dimiliki oleh Emilia. Tak lama, Geus memutuskan untuk pergi dan berjanji dia akan menemui Emilia lagi di lain waktu. Senang mendapat pujian, Emilia lalu memutuskan untuk kembali bersama Fortuna. Tak lama, Echidna bergumam, "Disinilah mereka." Tiba-tiba seorang pria berambut putih datang dari balik pohon yang membuat Fortuna langsung bersiaga dan mendekap Emilia dalam pelukannya.
Merasa waspada, Fortuna bersiap menyerang pria itu. Tidak disangka, Geus kembali dan menghentikan Fortuna. Geus kemudian lanjut berkata, Regulus Corneas, untuk apa kau kemari? Berdasarkan perjanjian, hanya aku yang diperbolehkan mengurus urusan ini. Selagi perdebatan Geus dan Regulus berlangsung, terdengar suara seorang wanita berkata, itu adalah perintahku. Terlihat sosok wanita berambut panjang, itu adalah Pandora. Geus bergemetar takut. Fortuna langsung terpancing melihat Pandora dan langsung menyerangnya sambil berkata, minta maaflah pada kakakku dan yang lainnya. Mengetahui serangannya tidak berguna, Fortuna lalu membawa lari Emilia menjauhi Pandora dan Regulus. Betelgeuse lalu memutuskan menghalangi Pandora dan Regulus agar mereka tidak dapat menyentuh Emilia. Geus lalu mengeluarkan sebuah kotak hitam. Mengambil bola hitam dari kotak itu, Geus berkata, maafkan aku Flugel sama. Geus lalu menanamkan bola hitam itu di dalam dadanya. Tak lama, serangan tak terlihat menyerang dan membanting sosok Regulus menjauh dari pertarungan. Karena tidak cocok menerima faktor penyihir, itu membuat darah keluar dari mata dan mulut Geus. Saat Geus berusaha menyerang Pandora, tidak disangka Regulus sudah kembali ke dalam posisinya. Tidak tega melihat Geus dalam posisi terdesak, Emilia dewasa merasa dia harus menyelesaikan ujian segera. Emilia dewasa lalu mengikuti saran Echidna untuk mengejar Fortuna dan Emilia kecil. Terlihat, Fortuna bersedih dan meminta Emilia untuk meninggalkan hutan Elior. Bertemu dengan penduduk elf, Ark, salah satu penduduk elf menebak kemungkinan kedatangan Pandora dan Regulus dikarenakan mereka mengetahui segel yang ada di desa itu. Mengacuhkan spekulasi Ark, Fortuna lalu meminta Ark membawa Emilia pergi keluar hutan. Menyetujui permintaan Fortuna, Ark lalu membawa Emilia berlari ke perbatasan hutan. Di sana mereka bertemu dengan salah satu bawahan Geus yang berkata mereka harus cepat melarikan diri. Karena Pandora, sosok rahasia dalam sekte pemuja sihir, telah melepas Magic Beast legendaris yaitu Black Serpent. Mendengar berita itu, Ark semakin dibuat cemas dan berlari ke perbatasan. Tapi sayang, seketika mereka sampai di perbatasan, Ark dan pengikut Betelgeuse justru bertemu dengan Black Serpent. Dalam keadaan sekarat, Ark meminta Emilia kecil berlari melewati padang bunga agar Emilia bisa terhindar dari masalah. Emilia mengikuti perintah Ark, tapi Emilia kecil merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri dengan berkata mungkin semua masalah ini terjadi karena dia telah melanggar janji untuk tidak keluar kamar. Berpindah ke adegan Geus. Geus yang terus melawan Pandora dan Regulus akhirnya terjatuh setelah tangan kanannya ditebas oleh Regulus. Dalam keadaan sekarat dan menerima kematian. Untungnya, Fortuna datang untuk menyelamatkan Geus. Sebelum Regulus berhasil membunuh Fortuna dan Geus, Pandora menggunakan kekuatannya menulis ulang kejadian di sekitarnya. Dalam sekejap, Regulus dikembalikan ke kediamannya dan tangan Geus kembali seperti semula. Mengacuhkan permintaan diskusi Pandora, Fortuna dan Geus menyatukan kekuatan untuk mengalahkannya. Kembali ke adegan Emilia kecil. Merasa menyesal telah melanggar janji, Emilia kecil memutuskan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dibuatnya. Merasa putus asa, Emilia terpikirkan tentang pembicaraan Fortuna tentang segel di hutan. Meyakini dapat menyelesaikan masalah dengan membuka segel, Emilia kecil meminta bantuan serpihan roh kecil untuk menuntunnya menuju segel tersebut. Sesampainya Emilia di tempat segel tersebut, Emilia justru bertemu dengan Pandora yang memaksa Emilia kecil untuk membuka kunci pada segel di hutan. Sebelum Emilia mencoba membuka segel, untungnya tindakan Emilia berhasil dihentikan oleh Geus dan Fortuna yang terlihat penuh luka. Geus dan Fortuna menggunakan serangan kombinasi All-Human dan Unseen Hand ke arah Pandora. Tapi, dengan kekuatan menulis ulang kejadian di sekitarnya, Pandora membuat serangan Geus mengarah ke Fortuna, yang menyebabkan tubuh Fortuna roboh seketika dengan lubang di dadanya. Lihat Fortuna mati akibat serangannya, itu membuat Geus menjadi gila. Melihat ibu angkat yang disayanginya mati di depannya, Emilia kecil lalu mengeluarkan seluruh tenaganya untuk membunuh Pandora. Seketika Emilia kecil memunculkan badai salju besar dan membekukan seluruh hutan Elior beserta dirinya. Tiba-tiba pemandangan masa lalu berubah menjadi putih. Echidna kembali muncul dan bertanya apakah Emilia menerima semua ingatan masa lalunya. Emilia lalu berkata, tentu saja aku menerima masa lalu itu. Semua itu adalah bagian dari dalam diriku. Echidna lalu berkata, jawaban munafik dan sombong Emilia sangat mirip dengan ibu kandungnya. Tiba-tiba Emilia terbangun dan menyadari dia telah menyelesaikan ujian pertama. Dan saat Emilia keluar makam untuk bersiap bertemu dengan Subaru, apa yang dia lihat tidak sesuai dengan perkiraannya. Di sana terlihat hanya sosok Ram saja yang menunggunya.
Nah, sekian pembahasan part 11-nya. Selanjutnya akan ada pembahasan part 12-nya. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.